Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau membagikan suatu ayat kebenaran firman Tuhan. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai 20. Aku akan bacakan ya. Nasihat bagi anak-anak dan orang tua. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat bagi hamba Tuhan. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Jalankanlah pelayananmu dengan rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8. Karena kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20.
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku bicara. Nah, dari ayat 1-4 ini membahas tentang nasihat bagi anak-anak dan orang tua. Ayat 5-9 itu membahas nasihat bagi hamba dan tuan. Dan ayat yang ke-10-20 itu membahas tentang perlengkapan rohani. Nah, dari ayat Alkitab pada hari ini, mari kita simpulkan bahwa kita itu harus mendengar nasihat-nasihat dari orang tua, dari yang lebih tua. Kita tuh harus menghormati, kita tuh harus menghargai nasihat yang diberikan, dan kita tuh harus mendengarkan, karena nasihat itu baik untuk kita gak boleh membantah. Nah, ayat ke-10-20 ini membahas tentang perlengkapan rohani, yang artinya Tuhan sudah merencanakan dan melindungi kita dengan cara kita membawa perlengkapan rohani seperti senjata rohani untuk berperang. Dan kita juga perlu berdoa kepada Tuhan untuk dilindungi selalu oleh Tuhan. Maka dari itu, marilah kita angkat suatu lagu penyembahan dengan sayapmu. Kita tahu banget bahwa Tuhan tuh selalu melindungi kita. Makanya aku mau nyanyiin lagu dengan sayapmu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Maka kita juga harus berdoa dan mengikuti kebenaran firman Allah. Dan kita harus menjadi salah satu saksinya. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku
Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu itu nyata ya Tuhan. Aku harus mengangkat tanganku. Aku cuman harus berserah kepada Tuhan doang. Tuhan itu Tuhan yang benar-benar ku sembah. Yesusku adalah Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita mulai berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kesatuan dan kedewasaan rohani. Tolonglah kami ya Tuhan, agar selalu menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, dan sabar dalam mengasihi sesama. Bantu kami ya Tuhan, untuk menggunakan seluruh karunia dan kasih dari Engkau, dan berikan kami untuk kami bisa membangun tubuh Kristus. Kami bisa menjaga kesatuan kami dalam roh, dan kami meninggalkan kehidupan sebagai manusia lama dan lahir menjadi manusia yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong jauhkan kami dari cara hidup yang lama, dan bentuk kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan, ajarilah kami juga untuk menjadi anak yang sabar dan mengasihi dan menghormati dan menghargai sesama ya Tuhan. Tuhan, ajarkan juga cara kita menjaga kesatuan bersama. Cara kita menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan, kasih karunia rohani, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk membangun sesama. Ya Tuhan, ajarilah kami seperti kebenaran firman Allah yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan, tolong jadikan itu pedoman di dalam hidup kami. Jadikan itu pengingat dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Tuhan berkati senantiasa hidup kami. Kami sudah selesai berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, dari Efesus 4 ayat 1-20, kita itu belajar untuk hidup sebagai anak Tuhan dengan sabar hati, dengan hati yang lemah lembut, dan pribadi yang lebih mengasihi sesama. Dari Efesus 4 ayat 1-20 ini juga mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, teman-teman. Dan kita bisa terlahir menjadi
jiwa yang baru, manusia yang baru. Kita dibangun pribadi yang baru oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang diajarkan seperti firman Allah. Terima kasih atas sudah mendengarkan dan sudah melakukan sebagian dari firman Tuhan ini. Dan semoga ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Bisa menjadi pengingat dalam hidup kami. Terima kasih ya teman-teman. God bless you.